ada satu topik yang cukup menarik yang akan kita bahas Mitra Pas tentang bumil cerdas stunting bablas, karena stunting ini masih tetap menjadi perhatian pemerintah karena disinyalir juga masih ada beberapa yang ketika lahiran masih stunting, dan ini memang bisa dikatakan harus kerjasama lintas sektor. Nah, kebetulan sore kali ini sudah hadir di Studio 1 Radio Pas FM 4 narasumber kita untuk memberikan pencerahan. Ada Ibu Emi Prihastuti SST dari UPT RSUD RS1 Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Arif. Apa kabar Bu sore kali ini? Alhamdulillah baik. Oke, hadir juga bersama saya ada Ibu Sulastri Sarjana Gizi dari UPT RSUD RS1 Pati juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu sore kali ini? Alhamdulillah. Oke. Tadi di prolognya saya sudah berikan keterangan bahwa stunting ini masih menjadi perhatian pemerintah karena memang masyarakat kita masih ada ya angka-angka yang harus kalau bisa dihilangkan. Dan kita ini kan dibutuhkan kerja lintas sektor, termasuk kita ini kan edukasi ya Bu ya, kampanye tentang kesehatan kepada masyarakat melalui siaran radio. Nah, mohon pencerahannya. Ini bagaimana bumil cerdas stunting bablas, karena terkadang hal ini kurang difahami oleh bumil Bu. Mohon pencerahannya, monggo. Oke, silahkan Bu Emi. Oh iya. Sebelumnya saya tak menyapa dulu ya Mas Arif. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk pendengar Radio Pas FM Pati. Apa kabar hari ini? Semoga senantiasa sehat selalu. Dan pada kesempatan sore hari ini kami berdua, saya Ibu Emi dengan Ibu Sulastri akan berbagi atau sharing mengenai gizi, di mana hari ini juga hal ini nanti kita di tanggal 25 Januari Mas Ari kita memperingati Hari Gizi Nasional. Ini momentum yang luar biasa juga ditunggu-tunggu ya Ibu ya. Jadi, pas, dan ini juga sesuai dengan tema untuk Hari Gizi Nasional nanti itu adalah tentang penuhi gizi seimbang demi aset bangsa di masa yang mendatang. Nah, jadi istilahnya memang gizi itu sesuatu hal yang tidak bosan-bosan terus untuk selalu kita dengungkan, di mana juga saat ini pemerintah masih bagaimana bisa mengentaskan stunting dari negara kita ya, karena memang stunting masih menjadi prioritas utama, di mana bahwa generasi muda itu atau generasi sangat-sangat menentukan nasib bangsa kan, seperti itu ya. Dan untuk tema kali ini kita mengambil tema bumil cerdas stunting bablas gitu ya, dimana bahwa mungkin sebagian orang memandang bahwa orang itu hamil itu sesuatu yang biasa gitu, misalnya setelah menikah kemudian hamil gitu kan, sesuatu yang sangat bahagia gitu ya Mas Ari. Kemudian setelah kebahagiaan itu apa yang harus dilakukan gitu ya. Karena mungkin sebagian orang juga masih menganggap bahwa hamil itu sesuatu yang alami, yang kodrati untuk seorang wanita gitu ya. Tapi menurut kita seorang ahli gizi, di mana orang hamil itu sebenarnya sesuatu yang harus, namanya pribadi harus diistimewakan Mas Ari. Terutama untuk suaminya gitu, yang harus menjaga bagaimana istri yang hamil itu dijaga secara fisik dan rohaninya ya, karena nanti yang namanya ibu hamil itu kalau bisa kita ibaratkan itu adalah suatu pabrik. Pabrik, jadi pabrik di mana bahwa nanti itu akan menghasilkan generasi yang betul-betul insya Allah kuat secara karena kita dari bidang makanan teman secara jasmani ya, usaha manusia di bidang jasmani, karena terbentuknya janin ya, kalau mungkin kita melihat proses terjadinya janin mulai dari nol sampai dia lahir itu kan sesuatu yang sangat hebat sekali, dan itulah pengaruh-pengaruh zat gizi yang harus diperhatikan oleh seorang ibu. Jadi kualitas dari janin nanti yang dilahirkan itu tergantung juga asupan makan dari ibu hamil tersebut. Jadi istilahnya nanti mau di bahasanya apa ya,
dijadikan anak ini nanti yang seperti apa, ibaratnya kayak cetakannya ini Bu ya. Ya, itu harus betul-betul diperhatikan. Jadi sesuatu yang sebenarnya tidak hanya suatu hal yang sepele, tidak, karena sesuai dengan yang namanya ada istilahnya 1000 HPK ya, 1000 hari kehidupan, itu betul-betul dimulai dari mulai ibu itu hamil 0 bulan itu ya, sehingga sampai menjadi 1000 hari kehidupan itu, dimana ketika ibu hamil itu kan sekitar 9-10 hari itu sekitar 270 hari lah, kemudian dicapai 1000 lagi sampai anak yang usia 2 tahun itu kan sekitar 730 hari, sehingga ketika di total itu adalah 1000 hari kehidupan. Itulah masa-masa periode yang betul-betul harus diperhatikan oleh seorang ibu. Jadi zat gizi di sini sangat penting sekali, karena jika ibu itu kekurangan zat gizi, itu juga banyak faktor yang bisa mempengaruhi kondisi ibu sendiri, juga bisa mempengaruhi kondisi anak jika seorang ibu hamil itu kekurangan zat gizi. Seperti itu Mas Ari. Oke, karena memang cetakannya kalau bagus, bangsa kita nanti susah untuk dijajah kembali ya Bu ya. Karena cerdas-cerdas, harapannya kan seperti itu ya Bu ya. Fisiknya bagus, kecerdasannya juga luar biasa, mampu bersaing dengan bangsa yang lain ya. Kemudian ini kenapa kok kita istilahnya memakai tema ibu hamil yang cerdas, itu akan stunting bablas gitu ya. Karena kenapa ibu harus cerdas? Ibu yang cerdas, ibu hamil yang cerdas itu seperti apa? Yaitu ibu yang mampu menerapkan pengetahuannya, informasi yang diterimanya, kemudian dengan keterampilan yang dimilikinya itu bagaimana nanti bisa menghasilkan anak yang berkualitas. Dan sekarang itu di fasilitas kesehatan itu sangat banyak sekali Mas Ari, dimana mungkin ibu-ibu hamil yang sekarang itu kan bisa memeriksakan diri secara rutin kehamilannya, minimal itu di puskesmas. Di puskesmas kan bisa ketemu bidan, bisa ketemu dokter, kemudian di situ juga ada ahli gizi yang insya Allah selalu siap memberikan edukasi kepada ibu hamil itu, karena banyak sekali ya ketika kita menemukan pasien-pasiennya di rumah sakit ya, terutama itu apalagi ibu-ibu muda misalnya ada kendala bagaimana sih menyusui, kemudian bagaimana kok ASI nggak keluar, sehingga diberikanlah makanan formula, sehingga ibu itu kurang mempersiapkan nutrisinya ketika dia hamil, bagaimana harus makanan istilah yang harus dimakan, yang harus diasup dalam masa kehamilan itu, mungkin kurang informasi juga bisa. Jadi memang kita harapkan untuk ibu-ibu hamil ya itu rajin-rajinlah untuk berkonsultasi dengan ahli gizi. Sekarang juga ada kelas ibu hamil Bu Emi ya. Dari program puskesmas juga di desa sekarang sudah kelas ibu hamil, yang di situ juga berperan ibu bidan dan juga ahli gizi. Ada penyampaian informasi mungkin sekitar untuk gizi untuk ibu hamil, dan juga implementasi dari menu-menu yang bergizi yang nantinya juga bermanfaat untuk ibu hamil juga. Oke. Dan barangnya ada di sekitar kita, karena alhamdulillah episode-episode yang sebelumnya kita sudah sering menyampaikan bahwa kita ini kan hidup di Pati, bumi Minatani, dekat pegunungan, dekat lautan, semuanya ada. Dan kalau misalkan makan bergizi semuanya mahal, tidak selalu ya Bu ya. Sering kita sampaikan bahwa pepaya atau kates itu kemarin juga sering kita sampaikan oleh narasumber bahwa ternyata ini sangat luar biasa. Nanti akan kita kupas lebih dalam lagi Mitra Pas, sehingga sangat rasanya itu kita apa ya Bu ya, ketika ada yang masih stunting sementara kita hidup di Pati ini nelongso Bu ya. Oke, pokoknya dengerin siaran inilah pokoknya. Kami akan segera kembali Mitra Pas setelah pariwara berikut ini, karena memang di sekitar kita ini ternyata banyak hal-hal yang sangat-sangat bermanfaat, sehingga apabila kita manfaatkan dengan harga yang cukup murah meriah, bahkan kadang gratisan, insya Allah kita akan terlepas dari stunting gitu ya Bu ya. Monggo pencerahannya Bu, silahkan. Oh iya Mas Ari, kita teruskan bahwa seorang ibu hamil itu dalam mempunyai kondisi yang berbeda-beda, dalam arti untuk kita pandang dari status gizinya ya, status gizi dari ibu hamil. Jadi ketika awal mula ibu hamil itu ada yang kalau kita melihat dia kurus atau dia
dengan berat badan normal atau berat badannya berlebih. Nah, itu biasanya ibu hamil ketika periksa di puskesmas seringkali yang pertama mesti mendapatkan buku KMS itu ya, buku ibu hamil itu. Kemudian yang selanjutnya adalah biasanya diperiksa lilanya. Nah, jadi biasanya ada pita lila di mana bisa diketahui atau dimengerti oleh ibu hamil. Diharapkan status gizi ketika kondisi hamil itu dalam kondisi baik, yaitu ketika diukur lilanya adalah lebih atau kurang lebih atau sama dengan 23,5. Tapi andai kata ketika diukur lilanya itu kurang dari 23,5, itu perlu hati-hati, atau bahkan kurang dari 18,5, itu ibu hamil tersebut harus betul-betul memperhatikan asupan makannya, karena asupan makan tadi yang sudah saya sampaikan itu bisa mempengaruhi status gizi ibu hamil sendiri dan juga kondisi nanti bayi yang dilahirkan. Jadi ada beberapa hal yang ketika ibu itu kekurangan zat gizi, itu bisa terjadi anemi, bisa terjadi perdarahan, atau bisa terjadi bayi prematur, itu jika ibu hamil tersebut kekurangan zat gizi. Begitu juga untuk kondisi bayi, jika kekurangan zat gizi itu juga bisa lahir prematur tadi, kemudian bisa lahir dengan berat badan rendah, sehingga ketika sudah cukup umur tapi berat badannya kurang dari 2,5 kilo, itu juga bisa terjadi karena ketika ibu tersebut hamil kekurangan asupan nutrisinya, atau juga bahkan bisa cacat juga, seperti itu bisa terjadi. Kemudian bagaimanakah pertambahan berat badan ibu hamil secara umum? Itu memang ada, ibu hamil kan ada 3 trimester ya, 3 trimester. Kemudian ada trimester yang pertama itu peningkatan berat badannya sekitar 1-2,5 kilo per 3 bulan. Ya, berarti usia berapa itu Bu Emi? Usia itu ya, berarti 1-4 bulan, betul ya 1-3 bulan kehamilan, berarti awal hamil sampai usia 3 bulan kehamilan. Oh iya, 9 bulan, 3 bulan, 4 bulan, betul. 3 bulan. Kemudian berarti 4-6 bulan itu pertambahan berat badannya sekitar 0,35 sampai 0,4 kg per minggu. Nah, kemudian trimester ketiga itu sampai mulai ke 200 gram per minggu, dan mulai usia ke minggu ke-28 atau 7 bulan ya Bu Asri ya, itu bertambah sebanyak 4-5. Jadi mungkin itu. Di sini pada awal-awal kehamilan mungkin kita sering menjumpai ibu hamil yang mengalami nyidam istilahnya. Jadi mual, kudu muntah, tidak nafsu makan. Itu kadang pada awal trimester pertama itu berat badannya tidak naik, malah ada yang turun, itu masih normal. Ya, jadi untuk penambahannya kadang ada yang cuma 0,5 kilo, itu tidak apa-apa, nanti masih bisa dikejar pada trimester kedua dan trimester ketiga, yang mana pada usia kehamilan trimester kedua itu nafsu makannya sudah mulai meningkat. Jadi nanti upayakan untuk ibu-ibu hamil yang awal di trimester pertama mungkin mengalami mual muntah, harapannya pada trimester kedua ditambah asupan makannya biar nanti terkejar untuk penambahan berat badan secara normal pada saat kehamilan. Oh iya, betul. Jadi Bang, betul-betul harus diperhatikan. Memang ketika karena kondisi hamil itu kan terjadi perubahan hormonal Mas Ari. Jadi apalagi ketika hamil trimester pertama biasanya ada yang istilah morning sickness ya, kalau ketika pagi mual muntah seperti itulah, itu kejadian yang biasa, sehingga kadang berat badan ibu itu menurun, tidak ada masalah. Tapi memang alhamdulillahnya Allah itu memberikan ketika trimester ketiga rata-rata itu sudah membaik, dan itulah pertumbuhan otak mulai yang paling pesat itu mulai trimester yang ketiga. Ya, kemudian untuk selanjutnya untuk kebutuhan gizi dan sebagainya akan dilanjutkan oleh Bu Asri, pakarnya Pak. Terima kasih ya. Jadi nanti dengan pertambahan usia kehamilan itu kebutuhan zat gizi ibu hamil akan mengalami pertambahan ya. Jadi karena awal kehamilan itu ada kondisi mual muntah, untuk pertambahan kebutuhan kalorinya
makannya nggak terlalu besar ya, hanya kurang lebih 180 kilokalori untuk setiap harinya. Jadi nanti seandainya ibu hamilnya kok mual muntah, nanti jangan dipaksakan harus makan nasi. Ya, nanti bisa divariasi ya. Mungkin dia yang bisa masuk apa. Kalau pagi kok belum bisa masuk apa-apa, mungkin nanti bisa dicoba dikasih minuman jahe. Nah, itu bisa untuk mengurangi mualnya. Ya, untuk nasinya mungkin bisa dialihkan ke bentuk kue-kue kering ya, seperti biskuit atau roti, atau juga dari beberapa pengalaman ya, kalau pas untuk dikasih nasi itu kok mual, bisa dikasih ubi bakar dengan aroma bakarnya yang menarik, itu bisa menambah nafsu makan untuk ibu-ibu yang baru nyidam ya, gitu. Karena ada beberapa yang mendapatkan bau masakan saja sudah mual terus baru ini ternyata bisa. Ubi bakar ini kan banyak juga di Pati Bu ya, dan murah meriah. Ya, ternyata solutif sekali ini. Itu. Jadi nanti untuk yang kalau agak siang biasanya kan cenderung mual muntahnya sudah mulai berkurang. Itu nanti kita coba dengan pemberian makanan yang lebih lengkap ya. Jadi mungkin bisa dicoba nasi. Kalau belum bisa, nanti siangnya bisa solusi apa? Bisa ganti susu ya. Biar nanti dengan asupan makan yang minimalis, nanti kebutuhan zat gizinya juga bisa tercukupi. Itu untuk yang awal-awal trimester ya. Untuk yang trimester kedua, ketiga, karena asupan makannya sudah mulai bertambah, untuk kebutuhan zat gizinya juga bertambah. Ini karena apa? Karena janin itu tumbuh ya. Jadi di dalam rahim mungkin yang awalnya janin itu ukurannya kecil sekali ya, dengan usia tambah kehamilan, nanti berat badan janinnya juga bertambah. Ya, jadi yang awalnya mungkin berat badannya tidak bisa kita perkirakan ya. Oh, di akhir kehamilan bisa diketahui dari hasil USG, oh janinnya ternyata besar lebih dari 3 kilo. Lah itu berpengaruh dari asupan makan dari ibu hamil itu sendiri. Tuh, ya. Terus untuk ahli gizi ini juga tetap masih mencanangkan dengan adanya isi piringku, Mas Ari. Jadi isi piringku itu adalah tampilan ya dari makanan yang seharusnya dikonsumsi oleh ibu hamil, yang susunan bahan makanannya tuh lengkap. Mulai dari bahan makanan sumber karbohidrat, bahan makanan sumber protein, dan juga ada sayur dan buah. Mungkin di sini di daerah Pati ya, karena tadi Mahrifah Lojinawi ya. Untuk bahan makanan sumber karbohidrat nanti ada banyak macam, mulai dari ada beras, mungkin ada jagung, terus ada juga dari ketela, dari umbi-umbian. Nanti bisa menyesuaikan yang ada di sekitar ya. Semakin bervariasi apa yang kita konsumsi itu lebih bagus ya, karena berarti zat gizi yang kita konsumsi juga lebih bervariasi. Oke. Ada satu paradigma di masyarakat kita yang katanya makan tahun 2022 kok ketelo kan kadang gitu Bu ya. Padahal itu kita memang dianjurkan untuk bervariasi. Ada telepon masuk Bu, coba saya terima di 3858877. Halo, assalamualaikum Pak Sofyan Pati. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa di mana Pak? Nasib dari Jatim. Pak Sinten? Nasib. Pak Nasib. Monggo silakan Pak Nasib pertanyaannya. Kecil tanggap. Monggo. Kehamilan. Hamil pertama sampai 6 bulan 7 bulan masih muntah-muntah, gimana? Wajar atau tidak gitu nggak Pak ya? Iya. Sama-sama ini kok hamil dari bulan pertama sampai 6 hingga 7 bulan kok terus muntah-muntah terus, ini gimana Ibu? Mungkin sama ada kaitannya tadi, baru nyium aroma masakan yang harusnya lezat malah melekok ini, akhirnya kan ada yang pengen, waduh kasihan itu kok meginggeng dan sebagainya, namanya tonggo ya Bu ya, kan seperti itu mencerahnya Bu. Ini gimana solusinya ini? Mungkin saya mencoba untuk menjawab ya. Memang ada sebagian ibu-ibu yang sebenarnya secara normal itu yang namanya morning season itu hanya sampai trimester pertama. Tapi memang ada yang sampai trimester kedua masih sampai melahirkan pun masih, itu memang ada. Yang memang itu harus betul-betul periksa ke dokter, karena memang itu yang bisa mengatasi hal itu memang dari dokter. Kemudian dari segi gizinya memang ibu tuh memang yang pertama tetap harus semangat ya Mas, karena ini untuk masa depan anak kata. Jadi memang tergantung kemampuan ibu untuk apa yang bisa dikonsumsi. Mungkin ada trik-trik tadi seperti Bu Lastri, di mana misalnya makan tidak harus yang nama makan itu harus nasi. Jadi mungkin paradigma bahwa makan itu harus nasi itu kalau nggak nasi nggak makan soalnya Bu, ya masalahnya di situ. Ini nggak hamil saja sebenarnya. Semua orang itu hilangkan image bahwa makan itu harus nasi. Karena apa?
tadi sumber karbohidrat itu kan banyak. Dan siapa tahu, kita nggak tahu apakah padi itu nanti ada terus kan seperti itu. Jadi biar tidak kaget, usahakan ketika mungkin ini menyimpang tidak apa-apa ya, karena ini pesan termasuk pesan juga ke anak-anak kita nanti, bahwa ya sudah, kalau anak kita misalnya pagi udah sarapan roti atau sarapan mau makan ketela atau singkong, sudah itu kan sebagai sumber karbohidrat, tinggal melengkapi, oh proteinnya apa, oh nanti di vitaminnya apa, buah, kalau mungkin tidak mau sayur ya larinya ke buah. Itu kan memang alternatif yang harus bisa dikonsumsi ya. Jambu kluthuk, pepaya, kates, apa lagi ya Bu ya? Yang berwarna apa? Buah naga. Kan juga banyak ya. Murah meriah ya Bu ya. Itu dan itu sebenarnya bagi yang punya pekarangan, tolonglah bagi jangan sesuatu tuh harus beli. Kalau beli semua kadang kan nggak mampu ya. Jadi manfaatkan pekarangan, manfaatkan betul-betul pekarangan sehingga kebutuhan buah sayur itu bisa malah tekan tinggi. Kemudian tadi ya. Memang seperti itu Bu, penting memang ya. Kemudian tadi misalnya, biasanya bentuk-bentuk apa ya, roti crackers gitu ya, kue kering ya, yang rasanya asin tuh, ya itu biasanya membantu juga. Ya, jadi apa yang bisa, memang mungkin bisa jadi makan muntah bisa seperti itu, tapi mencoba untuk tadi cerdas untuk bervariasi, mana sih kira-kira makanan yang bisa. Tapi memang kalau sudah hebat seperti itu memang harus betul rutin konsultasi kepada dokter. Mungkin kalau dari segi makanan mungkin bisa dikasihkan makanan yang bentuknya kering, jadi tanpa kuah. Jadi kalau makanannya berkuah itu cenderung merangsang mual. Terus mungkin bisa ditanyakan ke istri ya, untuk kira-kira ibu yang nggak mual lauknya apa. Jadi sebisa mungkin nanti selama kehamilan itu kebutuhan lauk proteinnya juga terpenuhi. Ya, untuk lauk hewani kan mungkin ada banyak pilihan ya. Ada daging, ada telur, ada ayam, ada ikan. Lah, nanti kira-kira pengolahannya yang bisa masuk apa. Jadi enggak harus hanya digoreng, tapi bisa dibakar. Mungkin bisa dikasih bumbu-bumbu kecap yang nantinya juga bisa merangsang nafsu makan. Tuh. Nanti kalau misalnya lauk hewani kok nggak bisa masuk, bisa ditanyakan susu gimana gitu. Kalau susu masih nggak bisa, coba dari segi kacang-kacangan, bubur kacang hijau itu juga kayak akan proteinnya ya. Terus nanti sayurnya kalau berkuah nanti kok mual, bisa hanya disetup aja, jadi air mendidih, nanti sayuran hijau atau yang warna kayak wortel itu nanti hanya sekedar direbus sedikit, itu jadi kan dengan tanpa bumbu biasanya nggak mual. Ada yang seperti itu ya Bu ya, sering. Jadi harus mempunyai seni. Jadi yang namanya makan tuh, yang namanya seni tidak hanya menyanyi atau gimana, makan pun ada seninya. Oke. Tadi sempat disampaikan bahwa ini harus kita support supaya semangat. Artinya ini juga ada kaitannya dengan emosional, harus bahagia ya Bu ya. Ada psikologisnya juga ya Bu ya. Bikin nyaman mungkin ya. Lah kalau ini pikiran gara-gara utang, wah ini susah jawabannya Bu ya. Ya pokoknya dilerem-lerem supaya bahagia itu. Makanya tadi lingkungan, jadi tidak, istilahnya ibu hamil itu betul-betul dijaga fisiknya, emosinya juga ya Bu. Kasih sayangnya mungkin juga perlu ya. Karena hormonal itu kan membuat emosi-emosi, dan itu juga sedikit banyak itu juga pendidikan kan. Pendidikan kan tidak ketika sudah lahir ya, tapi betul-betul di dalam kandungan itu juga masuk di dalam pendidikan seperti itu. Oke. Kalau emosi kejaga, insya Allah nanti ketika ditanya pengen apa makan, jujur ya Bu ya, ngomongnya seperti apa, karena memang diskusi ini dibutuhkan, kepengennya apa nanti bisa dikomunikasikan, diomongke gitu loh. Baik, Bapak Sinun tadi ya yang ada di Pak Nasib ya, Pak Nasib di Jakan. Kalau misalkan Anda belum puas, boleh telepon kami lagi Pak ya. Yang penting ini bisa dikatakan sebagai solusi atau jalan keluar. Ini kira-kira ibunya kenapa sih kok mual seperti itu, kepengennya seperti apa, coba ditanya dulu, atau hal lain dikasih kering-keringan tadi. Kami akan segera kembali Mitra Pas setelah pariwara berikut ini. Semua pertanyaan kami tunggu di 3858877 ataupun SMS dan WhatsApp boleh di 085277999101, terus kami pantau. Atau Anda juga bisa komentar di fanspage kami Radio Pas FM 42. Oke, kami akan segera kembali setelah pariwara berikut ini. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Paspati. Radio Paspati.
Di rumah harus banget ada minyak-minyakan yang punya khasiatnya kayak minyak balur kauniah ini. Di dalamnya ada 13 essential oil yang therapeutic grade. Dari minyak zaitun, minyak kelapa, sampai minyak bidara, minyak jahe, minyak kayu putih, ada semua di dalamnya dan khasiatnya ada banyak banget. Bisa bantu untuk menghilangkan sakit kepala, nyeri di bagian kepala, gangguan tidur kalau kita apply di bagian kepala dan di bagian tengkuk. Terus kalau kita ada masalah dengan flu, masuk angin, kita bisa oleskan di bagian dada, nanti badan kita bakal kerasa anget banget dan nyaman banget. Untuk mengatasi mual, nyeri datang bulan, gangguan pencernaan, kita bisa apply di bagian perut, udah langsung enakan. Dan kalau kita pegel-pegel, memar, kita bisa langsung oleskan di area-area yang bermasalah. Dapatkan minyak balur kauniah oil dengan harga Rp165.000 untuk botol besar dan Rp100.000 untuk botol kecil di Radio Pas FM Pati, Jalan Raya Pati Kudus, kilometer 3, belakang Pengadilan Negeri Pati. Dan setiap pembelian minyak balur kauniah oil gratis buku saku zikir pagi dan petang. Nano Energizer, perawatan mesin dengan teknologi nano, sekali pakai untuk 30.000 km. Menghaluskan suara mesin, mengurangi asap dan polusi, memperpanjang umur mesin, mempercepat pembakaran, meningkatkan pelumasan mesin, menambah tenaga, menghemat BBM, meningkatkan kompresi mesin. Nano Energizer telah terbukti mampu mengurangi emisi kendaraan, mampu melapisi silinder blok piston yang aus, sertifikat kualitas dan mutu dari Jerman, dan sudah mendapat pengakuan dari berbagai perusahaan. Nano Energizer memperbaiki, merawat, dan melindungi. Nano Energizer dapat diaplikasikan pada motor, mobil, alat berat, generator, dan lain-lain. Kendaraan Anda adalah aset dan investasi. Biarlah kami yang membantu untuk memeliharanya tetap bernilai dengan Nano Energizer. Dapatkan Nano Energizer yang asli di Radio Pas FM Pati, belakang Pengadilan Negeri Pati. Telepon 385-877. Harga baru untuk sepeda motor Rp120.000, mobil bensin dan solar atau all tipe Rp240.000. Zaman telah berubah, tapi kami tetap kokoh tak tertandingi. Untuk membangun kisah melintasi generasi. Kami kokoh tak tertandingi bagi yang merangkai mimpi. Untuk mereka yang tak ingin terhentikan dan untuk mereka yang ingin menikmati waktu. Menopang mereka, menantang diri jadi lebih baik. Kami kokoh tak tertandingi untuk mereka yang dalam perjalanan dan mencari tempat untuk pulang. Inilah kami, Semen Gresik, yang selalu ada untuk terus membangun mimpi di Indonesia. Semen Gresik, kokoh tak tertandingi. Lebih dari 20 kali berita yang kami siarkan. Setiap hari, dialog interaktif mencerdaskan. Acara agama menjadi sajian pagi, siang, dan petang. Serta sederetan tebang-tebang pilihan selalu hadir menemani pendengar. Kami hadir bukan sekedar memberikan hiburan, tapi menjadi media yang mengedukasi pendengarnya. Simak selalu kami di 101 FM Radio Pas Pati. Anda masih mengikuti Ruang Gizi bersama Persagi Pati, Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati. Oke, mitra Pas, Anda tetap stay tune di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Masih bersama saya Arif Vanili dalam program Ruang Gizi. Mitra Pas, kita membahas tentang bumil cerdas stunting bablas. Hasil kerjasama Radio Pas FM Pati dengan Persagi, Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati, Mitra Pas, yang memang anggotanya ini kan tersebar. Ada yang mengabdi di klinik, mengabdi di rumah sakit, di puskesmas. Pokoknya ini membawa selalu mengkampanyekan supaya masyarakat Kabupaten Pati dan siapapun yang mendengarkan ini tetap sehat. Dan Persagi ini di masing-masing kabupaten ada ya Bu ya? Ada. Oke. Dan ini pokoknya bawa membawa karena memang masalah kesehatan ini harus kita keroyok bareng-bareng supaya masyarakat tetap sehat, karena ada kaitannya tentang makanan yang dimakan, kemudian juga hal-hal lain yang berkaitan tentang makanan, supaya ini masyarakat lebih
sehat kembali, melahirkan generasi-generasi yang nantinya akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa sehingga tidak kalah ya dengan bangsa lain tentunya. Dan ini harus diawali sejak dini, bahkan kemarin kan ada sudah beberapa tahun kalau tidak salah anak SMP yang putri-putri ini sudah diberikan vitamin A ya Bu ya. Tablet tanda yang betul. Oke. Sampai sekarang tetap jalan terus ya Bu ya. Tetap jalan ya. Oke, karena yaitu tadi kalau misalkan anemia dekat-dekat dengan masa kelahiran itu tidak betul langsung bisa dinaikkan, tidak seperti itu ya Bu ya prosesnya. Proses juga. Persiapannya sejak SMP loh Mitra Pas ya. Ini pokoknya jangan sampai dinafikan. Oke, Bu, tadi ada yang sudah bergabung dengan kita ini melalui pesan suara, coba kami terima di 085277999101. Halo, selamat sore. Apakah orang yang punya kanker rahim memang benar-benar tidak bisa hamil? Oke, ini dari 485 yang menanyakan. Sebetulnya ini bukan ranah kita ya Bu ya untuk menjawab, karena ini sudah ranah medis atau kedokteran. Karena kita akan membahas tentang asupan gizi atau gampangnya makanan. Tapi mungkin dengan punya pengalaman atau hal lain yang ingin panjenengan tekankan supaya beliau ini lebih kuat lagi Bu, silahkan. Jadi mungkin di sini kita ranahnya ahli gizi hanya menyampaikan mungkin gizi yang bagus untuk ibu yang divonis kanker biar harapannya nanti si pasien itu juga tetap status gizinya bagus untuk asupan makannya bagus. Nanti mungkin bisa dipilih bahan-bahan makanan yang kaya akan antioksidan. Di sini nanti harapannya untuk sel-sel yang ada di tubuh bisa diperbaiki. Contoh untuk antioksidan mungkin bisa didapatkan dari buah-buah yang berwarna cerah. Mungkin juga bisa buah naga, nanti bisa buah pit, buah jeruk. Terus untuk buah mangga itu juga kaya akan antioksidan. Selain itu juga bisa didapatkan dari kacang-kacangan ya. Jadi untuk kacang-kacangan kaya akan flavonoid ya. Dia juga bagus untuk istilahnya membantu memperbaiki sel-sel tubuh. Untuk terus saya juga pernah membaca beberapa artikel ya. Jadi untuk buah-buah kalau kita konsumsi buah pisang itu bagusnya malah bisa dikonsumsi setelah matang ya. Jadi agak matang, jadi mungkin kulitnya ada kayak tutulnya hitam atau coklat. Nah, di situ ada kandungan zat anti kankernya. Mungkin dari situ bisa membantu tubuh kita untuk melawan sel kankernya juga. Terus selain itu juga bisa didapat dari buah tomat. Mungkin di sekitar kita banyak sekali buah tomat. Nah, buah tomat ini nanti ada dua teknik ya. Kalau dikonsumsi dalam bentuk segar, dia akan kaya akan vitamin C. Nah, kalau vitamin C nanti fungsinya untuk istilahnya imun tubuh juga dan juga untuk antioksidan. Tetapi kalau dikonsumsi dalam bentuk matang, kandungan likopennya itu bisa keluar. Nah, likopen di sini nanti bisa berfungsi dan jadi zat anti kanker. Dia membantu melawan sel kanker yang ada di tubuh kita. Itu. Terus kalau dari segi kandungan gizi yang lain mungkin asupan protein perlu diperhatikan karena untuk orang yang terdiagnosa kanker itu kebutuhan zat gizinya bertambah karena di tubuhnya itu tadi ada sel kanker. Nah, kalau kita membatasi banyak sekali pantangan makan, nanti malah status gizinya dia bisa turun itu. Nanti bisa konsumsi banyak lauk hewani mungkin bisa telur, bisa ayam, bisa daging, tapi harapannya yang masih fresh. Soalnya di sekitar kita mungkin banyak sekali bahan makanan yang sudah diawetkan. Gitu ya. Contohnya apa? Kayak sosis, kayak nugget yang kita tidak tahu komposisinya seperti apa kadang. Soalnya itu dikiranya keren Bu kalau sudah makan itu. Repot ini ya. Baru itu baru tren ya itu makanan yang cepat saji, padahal kalau dari segi kesehatan itu malah bagus ya makanan yang bentuk fresh. Oke. Selain dari tadi lauk, buah, sayur juga penting Untuk sayur-sayuran hijau itu juga kaya akan vitamin gitu. Termasuk untuk ketela itu juga kaya akan yang ubi jalar yang warnanya ungu, warnanya oranye itu juga kaya akan antioksidan dan vitamin. Ibu jalar itu telur rambat ya Bu kalau bahasa Pati ya. Telur rambat yang kita sering dapatkan di pasar-pasar ya. Nggak usah beli yang Cilembu, kalau Cilembu rada mahal ya Bu ya. Yang ubi rambat biasa, telur rambat ya Bu ya. Ya intinya gini sih Mas Ari, kita itu usaha dalam bagaimana mengatur pola makan kita, karena kalau kita lihat khususnya masyarakat Pati ya, pola makannya kalau kita lihat kan fast food yang di jalan yang kelihatan keren itu ya, yang sangat menggiurkan, memang enak sih karena rumah itu kan kayak akan rasa ya. Cuman kalau
kita kembali lagi kalau usaha tadi walaupun sudah itu qadarullah ada sakit seperti itu, kita usaha lewat makanan yang sehat. Tadi kembali lagi saya selalu mengkampanyekan menanam sendiri. Kayaknya saya itu nanam ketela rambat tanpa saya kasih obat itu ternyata juga mau berbuah kok, lumayan. Atau kalau nggak punya pekarangan pakai polybag atau apa. Sekarang lagi tren ya Bu ya itu Bu ya. Iya, kemudian bertanam polybag. Tomat nggak usah kasih obat. Itu juga bisa besar juga sih sebenarnya. Jadi mungkin pakai pupuk kandang atau gimana yang seperti itu. Jadi yang penting kita itu usaha dulu lewat makanan. Yang namanya setelah kita berusaha lewat secara alamiah, ya, kita tinggal semua itu tidak ada yang tak mungkin kalau ya nyuwun sewu Allah itu sudah berkehendak, itu nggak ada yang tahu. Yang penting semangat usaha, dan yang terakhir memang harus betul-betul kita pasrahkan apapun yang ada di dalam diri kita itu pasti ada hikmahnya. Yang penting selalu bersyukur, dan ya itu tadi pasti ada hikmahnya. Nggak mungkin sesuatu yang menimpa diri kita itu tidak lepas dari itu yang di qadarullah tadi seperti itu. Yang mungkin kita mendoakan juga dari tadi Ibu yang 485 ini ya Bu ya. Semoga bisa menjalani apa yang atau mungkin tetangga atau beliau sendiri, yang penting usaha seperti itu sih. Dan beberapa pengalaman ini banyak juga yang divonis dokter katanya tidak bisa mempunyai keturunan, malah anaknya bujur banyak, itu juga ada ya Bu ya. Betul. Jadi makanya kita yang penting usaha, tawakal, pasrah, dah itu apapun yang ada dalam itu dah itu qadarullah seperti itu. Oke, ikhtiarnya tadi hindari makanan-makanan juga. Oh ya Bu, untuk makanan-makanan yang ada kaitannya dengan cancer atau kanker ini kan karsinogen, yang bakar-bakaran itu harus dihindari ya Bu ya. Iya, betul. Betul menghindari sih itu. Karsinogen. Ya, tadi yang buah segar yang mungkin meminimalkan pestisida yang bisa kita usahai lah seperti itu. Oke. Oh ya Bu, kalau sempat saya pas jalan-jalan ke utara ini kan saya melihat ada plang di RSUD ini kan sekarang sudah bisa kemoterapi, betul ya Bu ya? Artinya jenengan juga sudah akrab dengan cancer-canceran ini untuk mengedukasi masyarakatnya ini. Di Suwondo ada ruang khusus yang di ruang Gading itu khusus untuk istilahnya perawatan untuk pasien-pasien kanker. Nggak perlu ke Semarang lagi ya Bu ya? Pos kemoterapi atau mungkin yang perlu pembadahan kecil pengambilan sampel di situ sudah bisa ditangani. Dan itu larinya nanti kan ada kaitannya dengan gizi juga, larinya ketemu sama Ibu ya. Untuk efek dari kemo kan biasanya pasiennya mual muntah, nggak bisa makan beberapa hari. Nah, itu nanti solusinya seperti apa? Makannya bulastri. Karena ada pos-posnya memang. Jadi Mitra Pas memang kepakaran ahli gizi di semua rumah sakit itu ada di komunitas Persagi ini ya. Ada yang di rumah sakit, klinik, puskesmas, pokoknya komplit Mitra Pas ya. Jadi memang sudah pakar-pakarnya yang rawuh kesini untuk memberikan edukasi kepada Mitra Pas ini. Ada pertanyaan lagi Bu, coba saya terima. Ibu, anak saya ini umur 6,5 tahun, beratnya 13 Bu, tingginya 102. Itu gimana ya? Apakah normal atau harus mengkonsumsi vitamin? Mohon maaf, ini dari mana ini? Apakah harus mengkonsumsi vitamin? Ini masuk kategori stunting atau bagaimana? Padahal tiap hari udah protein hewani. Mohon pencerahannya, ini mesti bagaimana ini solusinya? Monggo Bu. Ini harus hitung-hitungan karena untuk berat badan rumusnya kan dikali seperti itu, dibagi ya Bu ya. Iya, betul nih. Sebentar saya hitungkan dulu. Sebetulnya untuk stunting itu sendiri untuk pastinya sebetulnya ada tabelnya Mas Adi. Jadi untuk lebih mudahnya bisa kita lihat, jadi stunting itu dalam arti tinggi badan anak itu di bawah dari rata-rata temannya. Ini susu jarang. Sebetulnya beliau ini ngirim foto Bu, tapi saya tidak tahu ini. Coba saya balik dulu ya Bu ya. Oke, baru soalnya kita mau closing ini. Kelihatan nggak Bu? Itu ya. Buku apa ini? Buku KNS. Yang penting itu kalau dilihat di garis hijau kalau masih di garis yang warna hijau itu masih aman, normal. Kalau yang sudah di garis yang kuning walaupun naik tapi kok di garis kuning itu tetap harus waspada. Kalau ini posisinya masih di garis hijau ya Bu ya? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya? Masih di garis yang hijau muda.
Oke. Isi muda. Oh iya, isi muda Masih itu. di bawah, yang hijau muda bagian atas nih. Jadi itu termasuk mungkin Tetap masih normal. Masih normal ya. tapi Baik. tetap hati-hati, waspada lah seperti itu. Oke, pokoknya jajan-jajanannya dikurangi loh Bu ya, karena memang biasanya kalau anak-anak umur-umur segini kan maunya yang keren-keren itu tadi ya Bu, yang di pinggir-pinggir jalan yang banyak abang-abang itu, abang-abang gojeknya Biasanya itu. lemaknya. Mungkin dari untuk yang berat badannya mungkin yang agak kurang Mas. Iya. Badannya kurang. Mungkin untuk normalnya kurang lebih sekitar 18 ke atas nggih, sekitar itu. Oke. Mungkin dari perawakannya bisa dilihat, mungkin kadang nggih untuk proporsi anak kan ada yang cenderung tinggi tapi berat semampai gitu juga bisa nggih. Jadi untuk usia 6,5 tahun tuh biasanya kurang lebih di atas 18 kiloan itu. Untuk idealnya. Kalau 13 itu masih kurang. Kurangnya berapa ini Bu poinnya? Poinnya ya sekitar 5 kilo. 5 kiloan banyak ya Bu ya. Berat ideal, kalau pengen proporsional. Tapi biasanya nanti ringnya masih ada sekitar 10% di atas dan di bawahnya. Gitu. Tapi belum kategori stunting ya Bu ya? Belum. Jadi kalau stunting itu dari tinggi badannya Mas Ari. Jadi kalau dari tinggi badan atau berat badan nanti masih bisa dikejar. Kalau yang tinggi badan nanti kan masih bisa tumbuh lagi nggih. Kalau diupayakan nanti untuk kebutuhan zat gizi anak ini terpenuhi. Karena untuk usia 6 tahun biasanya anak itu aktif sekali nggih. Sepedaan, lari-lari sama temennya, main bola. Lah berarti nanti untuk anak-anak masa pertumbuhan kebutuhan gizinya juga tinggi sekali ini. Oke. Demikian Ibu Enindi nggih. Kita harus segera closing ini Bu. Mungkin ada beberapa poin penting yang ingin panjenengan tekankan kepada Mitra Pas sore kali ini. Karena memang ya Ibu Nidi terima kasih bertanya, kirim fotonya juga sehingga datanya lengkap, jawaban kita juga tepat ya, harapannya seperti itu. Monggo Ibu. Untuk yang pertama untuk mencegah stunting yang dimulai pada fase kehamilan ini, upayakan kebutuhan zat gizi terpenuhi. Ya, berarti baik itu yang kebutuhan zat gizi makro yang dibutuhkan dalam bentuk banyak maupun zat gizi mikro yang kebutuhannya sedikit tapi itu sangat penting sekali untuk pertumbuhan janin kita agar bayi yang nanti dilahirkan juga sehat dan sempurna. Yang kedua, selama kehamilan upayakan tetap istilahnya mengunjungi fasilitas kesehatan untuk memantau agar ibu hamil nanti juga berat badannya normal, kondisinya kesehatannya juga bagus nggih. Karena dengan kesehatan yang bagus berarti nanti asupan gizinya juga bagus gitu. Mungkin ada tambahan Bu Emi? Cukup. Oke. Jangan bosan-bosan untuk selalu membahas dengan gizi, karena gizi walaupun kita sederhana itu makanan, tapi kalau kadang sebenarnya orang itu sudah tahu tapi kayak enggak mau tahu. Jangan malu makan ketela, jangan malu makan nasi jagung ya Bu ya. Karena jangan sampai didoktrin bahwa tahun 2022 kok masih makan ketela, itu salah. Ketela bagus juga untuk selang-seling Mitra Pas ya. Ibu matur suwun sudah rawuh di Studio 1 Radio Pas FM Pati yang sore kali ini sudah memberikan pencerahan luar biasa ya tentang bumil cerdas stunting bablas. Ada Ibu Emi Priyasuti SST dan Ibu Sulastri Sarjana Gizi dari UPT RSUD RS Mondopati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam.